Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu mendapat berkat berlimpah dari Tuhan. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudari-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam Injil Markus hari ini kita mendengar, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudari-saudari, ibu, bapa, anak-anak, ladangnya, ia akan mendapat 100 kali lipat." Kita diajak untuk berani melepaskan. Ketika kita berjuang untuk mengikuti Tuhan, kita berjuang untuk mempersembahkan yang terbaik dari yang kita miliki. Dan jangan takut, kita akan mendapatkan 100 kali lipat dalam kehidupan kita. Dalam pengalaman panggilan hidup saya sebagai seorang imam atau seorang biarawan, saya juga menerima janji Tuhan ini. Ada kesedihan ketika saya meninggalkan orang tua, meninggalkan segala sesuatu yang saya miliki, lalu mengikuti Tuhan. Tetapi apa yang saya peroleh? Saya mendapatkan sungguh 100 kali lipat cinta yang berlimpah ruah. Saya punya orang tua yang begitu banyak yang mengasihi saya, yang selalu mendoa dan mendukung saya dalam kehidupan saya dalam mengikuti Tuhan. Dan Anda semua adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi hidup saya, agar saya tetap setia dalam panggilan saya menjadi seorang biarawan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan menantang Anda dan saya. Tidak usah takut. Kadang kita juga bertanya, "Tuhan, kami ini sudah berdoa. Saya sudah berdoa setiap hari, saya sudah melakukan kebaikan. Tapi saya belum mengalami kebahagiaan. Seakan-akan doa saya belum Engkau kabulkan, Tuhan." Jangan takut. Teruslah berdoa. Teruslah berbuat baik. Maka kebaikan demi kebaikan akan mengikuti dirimu. Dan Anda akan melihat belas kasih Tuhan dalam kehidupanmu masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sekali lagi, Yesus memberikan janjinya bagi setiap orang yang berani meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Dia, bahwa mereka akan mendapat upah yang besar dan rahmat kehidupan kekal di surga. Tidak usah takut. Kalau saat ini kita belum mengalami kebahagiaan, percaya, dengan kesetiaan yang kita miliki, dengan iman yang kita miliki, kita akan mengalami kebahagiaan di surga yang dijanjikan bagi kita semua yang beriman kepadanya. Pertanyaan dari Rasul Petrus dalam bacaan Injil tetap aktual hingga saat ini. Demikian jawab Yesus tetap relevan hingga saat ini. Dan jawabannya sungguh benar. Kita akan memperoleh kehidupan abadi.
Setiap orang yang mempersembahkan hidupnya demi Yesus dan Injilnya dipastikan mendapat anugerah kehidupan kekal bersama dengan Dia dalam keabadian dan kebahagiaan hidup di dunia ini karena menikmati persekutuan hidup dengan banyak orang, meskipun harus disertai dengan penganiayaan dan kesulitan. Jadi sekali lagi, mengikuti Tuhan itu tidak mudah. Tidak semuanya aman damai. Pasti ada tantangan demi tantangan. Tapi tetaplah setia. Karena Dia yang berjanji untuk mendampingi kita. Dia pasti mendampingi kita. Janji ini telah menggerakkan hati manusia sepanjang sejarah untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih, Allah yang mau mempersembahkan hidupnya bagi keselamatan Anda dan saya. Maka jangan pernah takut dan gentar. Dia pasti akan memberikan upaya yang besar kepada kita semua. Asalkan kita tetap setia mengikuti Dia. Kita tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diresapi oleh firman Tuhan, kita diteguhkan bahwa jangan takut, bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Maka mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap rahmat dan berkat perlindungan yang masih Engkau limpahkan kepada kami satu persatu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu apa yang menjadi kebutuhan dari kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap kesulitan hidup kami. Tambahkan iman kami, agar kami selalu datang kepadamu Tuhan, agar kami selalu dekat kepadamu sebagai pokok keselamatan kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang bergumul, apapun bentuk pergumulan mereka. Semoga hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, mereka mampu melewati setiap pergumulan mereka, dan mereka tetap setia untuk menjadi pewarta-pewarta sabda-Mu yang baik. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.